Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10-2 dengan saya Auliarisa Anggraini nomor absen 5 dan saya Dharma Amanda Dwi Lindung dari absen nomor 14. Saya Dinda Zaffa Sabila absen nomor 11. Saya Dwi Elustari dari nomor absen 17. Saya Eta Dira absen 18. Saya Elvia Febriani dengan nomor absen 19. Saya Fiadun Asifa dengan nomor absen 35. Baik, kami akan menjelaskan tentang undang-undang. Pada bab 1 tentang adat bujang gadis dan kawin yang terdiri dari 32 pasal, mengatur dua aspek dalam masyarakat, yakni aspek tentang perkawinan dan aspek tentang pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Pada aspek perkawinan, aspek ini fokus mengatur tentang tata cara dan sopan santun, serta penjelasan seseorang yang akan menikah, mulai dari izin kepada kepala dusun hingga aturan tentang cara yang baik ketika membawa istri dari rumah orang tuanya untuk ikut suami sahnya. Pada aspek pergaulan, aspek ini merupakan aturan yang diberlakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran kesopanan antara laki-laki dengan perempuan, baik yang sudah tua maupun masih remaja atau muda-mudi. Pada bab 2 ini adalah tentang aturan marga. Bab ini terdiri atas 29 pasal di dalamnya. Isinya mengatur tentang wilayah dusun beserta perangkat wilayah setempat yang memiliki fungsi di dalam masyarakat. Istilah wilayah dalam bab ini ialah marga. Marga adalah bagian daerah yang agak luas. Dalam marga ada pasiran yang dipilih oleh rakyat dan dipisahkan oleh raja untuk memerintah atas segala hal yang berkaitan dengan marga. Pada bab 3 tertulis tentang aturan dusun dan berladang. Bab ini mencakup sebanyak 34 pasal di dalamnya yang mengatur tentang pendusunan dan fokus pada aspek berladang. Dalam pendusunan yang memerintah di sana ialah Prihatin. Poriatin dibantu oleh para penggawa dusun untuk mengatur segala aktivitas dalam berladang, berkebun, membuka lahan, hingga menerapkan aturan jika terdapat pelanggaran-pelanggaran terjadi dalam aktivitas tersebut. Kemudian pada bab 4 tentang aturan kaum, dalam bab ini terdapat 19 pasal yang di dalamnya mengatur tentang segala aktivitas kaum. Dalam hal ini tentang peribadatan, keagamaan hingga kematian. Dalam dusun ditetapkan seorang lebay penghulu sebagai kepala dari segala kaum-kaum. Selain itu, isi dari bab ini fokus mengatur fungsi dari penghulu, khalif, bilal, marbut, hingga aturan dalam berzakat dan uang perkawinan. Pada bab 5 tentang adat perhukuman yang terdiri dari 85 pasal di dalamnya, dari bab ini mengatur segala penghubungan perkara-perkara seperti perkara hutang piutang, perkelahian, pencurian, dan pembunuhan. Dalam soal perhukuman, Perwati memiliki kewenangan memutuskan segala perkara dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut disesuaikan dengan berbagai bentuk perkara perhukuman yang terjadi. Pada bab 6 tentang aturan bagi uang denda, bab ini merupakan kelanjutan dari bab 5 yang hanya memiliki 6 pasal di dalamnya. Bab ini mengatur tentang penghukuman bagi penjabat wilayah yang melakukan pelanggaran. Selain itu, bab ini mengatur pula tentang bagaimana membagi uang denda atas orang lain yang melanggar yang telah diserahkan. Pengaruh Spanyol dan Portugis terhadap kerajaan Islam Ternate dan Tidore di Maluku selama abad ke-16 dan ke-17 sangatlah signifikan, terutama dalam hal politik, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah beberapa pengaruh utama mereka. 1. Politik, persaingan dan perpecahan. Kedatangan Portugis di Maluku pada awal abad ke-16 mengakibatkan peningkatan ketegangan antara Ternate dan Tidore, dua kerajaan yang sudah lama bersaing. Portugis mendukung Ternate, sementara Spanyol yang datang kemudian mendukung Tidore. Hal ini memperdalam rivalitas dan menyebabkan konflik berkepanjangan. Yang kedua, penjajahan dan kolonialisme. Kedua bangsa Eropa ini mencoba menguasai Maluku untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Portugis membangun benteng di Ternate dan memaksakan pengaruh mereka. Sementara Spanyol mencoba melakukan hal yang sama di Tidore. Pengaruh mereka yang kedua itu di bidang ekonomi, perdagangan rempah-rempah. Maluku, terutama Ternate dan Tidore, adalah pusat utama produksi rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Kedatangan Portugis dan Spanyol mengubah pola perdagangan, di mana rempah-rempah diangkut ke Eropa melalui rute baru
yang dikendalikan oleh bangsa-bangsa Eropa ini. Kemudian, ada monopoli dan eksploitasi. Kedua negara berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah yang seringkali merugikan penduduk lokal dan mengakibatkan konflik dengan kerajaan setempat yang berusaha mempertahankan kedaulatannya atas sumber daya alam mereka. Pengaruh mereka yang ketiga ada di bidang budaya dan agama. Ada kristenisasi. Kedua bangsa Eropa ini juga membawa misi penyebaran agama Kristen. Portugis aktif dalam upaya kristenisasi di Ternate, sementara Spanyol melakukan hal yang sama di Tidore. Ini mengakibatkan perubahan dalam struktur sosial dan keagamaan setempat. Kemudian ada pengaruh bahasa dan pendidikan. Kedatangan mereka juga membawa pengaruh dan bahasa pendidikan. Bahasa Portugis dan Spanyol menjadi bahasa administrasi dan perdagangan di beberapa tempat. Dan pendidikan yang diselenggarakan oleh misionaris memperkenalkan sistem pendidikan Eropa kepada penduduk lokal. Overall, Portuguese and Spanish influence in Ternate and Tidore brought major change in various aspects of life in these kingdoms, from politics and economics to culture and military. However, this influence also brings negative impacts in the form of conflict and exploitation, as well as fundamental changes in social structure and local sovereignty. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.